Mumpung hari Jumat, saya mau bacain inbox dari teman-teman yang di Facebook ya. Jadi banyak juga yang ngejapri ke akun pribadi saya. Dia mau bertanya, dan sebenarnya saya minta maaf banget ya. Ini karena udah banyak juga yang udah lama, kayaknya udah 2 bulan, udah 6 bulan, udah setahun bahkan ya. Pas saya balas ternyata dia bilang saya udah kerja kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya saya mencakup pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Jadi intinya itu sebenarnya pertanyaannya cuma sama aja, kayak misalkan kayak ada lowongan nggak, masih ada nggak, masih buka nggak, persyaratannya apa. Nah itu kalau teman-teman misalkan nonton video saya yang di YouTube ya, itu kayak apa ya? Ya sebenarnya ada, itu tuh udah ada, dan lowongannya masih buka dan persyaratannya jelas ada ya kayak gitu. Oke, yang pertama datang. Oh iya, satu lagi, saya nggak nyebutin nama ya, takutnya nanti melanggar kode etik. Oke, saya cuma nyebutin aja. MKM, Mas Erik. MKM itu mungkin Mikum ya. Mikum. Oke, Mikum Mas Erik ada buat mobil setoran Mas. Setoran. Kayaknya nih dia mau sewa mobil kayak gitu ya, mobil truk. Oke, saya jawab aja deh. Di sini ini tidak ada setoran mobil. Di sini cuman pure kerja, teman-teman bawa unit, bawa muatan, ngirim pulang, ngirim pulang. Udah gitu aja. Gitu tok. Kalau ngelamar di Pul Wilangun apa bisa Pol Oso Wilangun? Oke. Pol Oso Wilangun itu sebenarnya dulunya bisa ya, tapi semakin ke sini ada peraturan nggak bisa ya. Jadi peraturannya sekarang itu melamarnya tetap di Karawang. Nah, nanti kalau udah lulus, nanti langsung dikirim ke Pol Oso Wilangun. Oso Wilangun itu seperti Pul Karawang ya, jadi cuman penampungan mobil truk dan ada pengurusnya, dan di situ dekat project ya. Bisa ada lowongan kalau di situ ada kebutuhan. Misalkan kebutuhan mendesak, misalkan butuh 50 driver dalam waktu seminggu. Nah, itu kan harus benar-benar dipenuhi. Nah, biasanya di sana itu langsung buka buat rekrut. Tapi usia saya 20 tahun, udah bisa belum Bang SIM B2 umum. Oke. Ini mungkin bikin SIM-nya jalur cepet ya. Setahu saya B2 umum itu umur minimal 21 ya. Koreksi kalau saya salah. Oke. B2 umumnya udah masuk dulu sampai 21 tahun ya. Kira-kira kalau lulus DS langsung ditempatin ke proyek nggak Pak? Kan SIM saya B1 umum. Oke, kalau lulus DS langsung ditempatin di proyek. Proyeknya sesuai kebutuhan. Tapi biasanya DS itu diprioritasin ya. Jadi karena kan dia udah belajar seminggu, nanti langsung bawa tronton. Ya, di proyek langsung dapet tuh. Minggu besoknya langsung dapet. Atau paling lama ya beberapa hari lah nunggu. Tapi pasti dapat, pasti diusahain. Ya tergantung sabar-sabarnya aja. Memang untuk SIM DS ini B1 umum ya, yang minimal udah 1 tahun pembuatan. Untuk apa? Untuk nanti kalau udah lulus DS itu kan langsung di-upgrade SIM-nya ke B2 umum. Jadi nggak ada namanya tunggu-tungguan ya. Jadi nanti nggak ada yang namanya problem-problem, misalkan SIM-nya nggak bisa dinaikin karena belum satu umum, kayak gitu. Tujuannya DS itu pertama untuk ngupgrade skill teman-teman dari misalkan dulunya nggak bisa bawa tronton jadi bawa tronton. Yang kedua adalah SIM teman-teman dari B2 polos atau B1 umum jadi B2 umum. Nah, sebenarnya itu tok aja ya, tapi di samping itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bakal didapetin. Oke, sore Bang, infonya PT Sil mau ngelamar, tapi SKCK udah habis belum diperpanjang, apa bisa masuk di PT Sil? Oke. Sebenarnya bisa aja ya. Salah satu yang kekurangan misalkan buku nikah, domisili, kir dokter itu misalkan kalau mati, kalau nggak ada itu bisa aja. Tapi kalau misalkan teman-teman sebelum jalan itu harus dilengkapi dulu. Jadi harus lengkap dulu persyaratan lengkapnya sesuai yang ada yang dibutuhin kayak gitu ya. Jadi pas ngelamar ya oke-oke aja, tapi nanti sebelum jalan nanti disuruh ngelengkapin dulu ya. Ini berlaku untuk semuanya, nggak cuma SKCK ya, domisili, kir dokter, atau apapun itu. Nah, itu nanti berlaku kayak gitu. Ya, paling idealnya ya lengkapi dulu persyaratannya. Misalnya kalau udah lengkap ya datang, nanti kalau lulus ya langsung narik. Jadi nggak ada ribet-ribet lagi, kayak gitu ya.
Pak Erik, mohon maaf PT Sil Pol Pemalang masih ada loker gak ya? Domisili di Brebes, pengalaman trailer SIM Priuk, SIM di Priuk. Tapi SIM A baru bikin dikarenakan dompet hilang, Pak. Insya Allah saya sudah lulus, akan melengkapi semuanya. Oke, saya jawab pertanyaan pertama ini dulu. Di Pol Pemalang masih ada loker gak? Perlu diingat teman-teman, Pol Pemalang, Pemalang, Cirebon, Gresik, dan yang lain sebagainya, yang pul sekiranya banyak mobil berhenti, itu nggak selalu di situ lowongan ya. Ini sebenarnya saya harus kayak gimana ya biar kita semuanya paham ya kayak gitu. Jadi di sana itu pul Gresik, pul itu tuh hanya buat untuk istirahat. Teman-teman ngirim dari Jakarta ke timur itu kan nggak langsung ngejos langsung ke sana ya. Itu teman-teman bisa kelelahan ngantuk di jalan, mobilnya juga bisa cepat rusak. Nah, solusinya di perjalanan itu ada pool peristirahatan. Nah, pool peristirahatan itu gunanya untuk apa? Pertama, untuk lebih aman ya. Kedua, rekomendasi. Jadi kalau misalnya teman-teman parkir di sembarangan itu nggak boleh, diperbolehkan ya. Jadi harus gunanya untuk pool peristirahatan itu buat teman-teman istirahat kayak gitu. Jadi nggak ada lowongan, nggak ada buka rekrut di sana. Kecuali saya bilang tadi ada opsi, misalkan ada misalkan kayak kita butuh 50 driver di Gresik ya, berarti kita cari yang di Gresik kayak gitu. Oke, selanjutnya pengalaman trailer SIM A bikin dikarenakan dompet hilang. Oke, ini pelajaran buat teman-teman semua. Kalau punya SIM di fotokopi ya, fotokopinya taruh di rumah. Kalau misalnya SIM-nya hilang, nanti bisa kayak buat jadi nggak turun lagi ya kayak gitu. Kalaupun turun nggak jauh banget kayak gitu. Misalnya kalau SIM B2 umum hilang, mungkin nanti bisa jadi B2 polos atau B1 umum ya. Tapi rata-rata bisa langsung ke B2 umum asal fotokopinya ada kayak gitu ya. Ingat teman-teman, di fotokopi. Malam Bang Erik, kalau di Sil khusus bawa trailer kayaknya mana aja, Jabodetabek atau sampai ke Jawa Timur? Oke. Di trailer di Sil itu cuman ada beberapa project ya, nggak banyak. Pertama di Multistrada, kedua di Bogasari Priuk kalau nggak salah. Bogasari Priuk itu cuman lainnya itu aja. Dia cuman bawa gandum dari Bogasari ke, ya cuman itu aja ya. Yang kedua adalah Multistrada. Multistrada itu bawa ban ya. Koreksi kalau saya salah ya kalau misalnya ada project baru. Jadi dia sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa juga itu ada kayak gitu.